Saudara, dalam hidup kita ini harus mikir, harus bicara, harus merenungkan, harus apa saja itu tentang air. Katakan amin. Kenapa? Karena air itu penting dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita, apa saja bisa kita tidak lakukan. Contoh, ada orang lagi diet sehingga nggak perlu makan pada hari tertentu karena dia ingin kurus. Tapi dia tetap perlu cuci tangan, perlu gosok gigi, perlu mandi. Betul tidak? Oke? Ada orang nggak harus belanja tiap hari. Ya, alasannya banyak. Yang paling umum lagi nggak punya duit, mau belanja apa? Betul tidak? Tapi walaupun lagi nggak punya duit pun nggak apa-apa. Tapi air tetap akan digunakan. Kalau tidak untuk minum. Nah, hari ini kita akan belajar, saudara, filosofi tentang air itu. Dan dalam firman Tuhan begitu banyak Tuhan Yesus Bapa di surga bicara tentang air. Ada begitu banyak. Sampai hari ini tidak ada seorang pun di dunia yang pernah bosan terhadap air. Orang mati saja perlu dimandiin kok. Betul tidak? Orang mati saja perlu dimandiin. Nah, jadi kalau kita bicara air, saudara, maka itu pasti akan menyegarkan. Saya beri ilustrasi lagi begini. Siapa yang pernah buat perjalanan ya ke suatu tempat yang cukup jauh, melelahkan, perjalanan itu panas sekali. Tiba-tiba sampai suatu tempat, saudara mendengar ada gemericik air. Belum lihat loh. Saya tanya kepada saudara, belum lihat, kita baru dengar saja air gemericik. Timbul apa di hati kita? Timbul apa? Belum lihat, cuma dengar air gercik gitu. Ayo coba jawab, timbul perasaan apa? Apa? Segar, apalagi? Haus. Ya, apalagi? Ayo cepat, keluarkan semua. Damai sejahtera, telur rohani. Jangan marogi ya. Pingin mandi, oke. Ayo. Kok pingsan? Kenapa pingsan? Haus. Iya. Gara-gara dengar semakin haus. Oh gitu, semakin haus, oke. Apalagi? Tenang, senang, seger, semuanya itu. Saudara dengarkan. Padahal kita belum lihat airnya. Bisa tidak hanya ada anak kecil iseng ngerocokin air? Bisa tuh? Berarti kalau anak kecil main-main air belum tentu air bersih. Bayangkan kita belum melihat air itu, tapi dengar gemericiknya saja. Itu mempengaruhi hidup kita itu luar biasa. Apalagi ketika kita cari sumber suara itu, ternyata itu sungai kecil dan airnya jernih sekali. Bukan sungai besar, sungai kecil, tapi airnya jernih. Kira-kira muncul apa lagi di hati saudara? Dalam perjalanan cukup melelahkan, cukup jauh, panas, tiba-tiba melihat ada sungai kecil yang jernih dan airnya gemericik. Muncul apa lagi? Kesegarannya lebih, bukan? Istilahnya hidup ini lebih apa? Oke. Lebih bergairah lagi. Ada semangat baru lagi. Katakan amin, saudara. Nah, itulah kedahsyatan air. Oke, sebelum saya teruskan, saya berhenti satu bagian lagi. Apa yang terjadi sejernih-jernihnya air? Ini penting. Apa yang terjadi di hidup kita, yang muncul di hati kita, yang muncul di perasaan kita, ketika kita melihat ada air jernih luar biasa, tapi tidak mengalir. Saudara mikir apa? Nggak mengalir. Berani minum? Kenapa kita nggak berani minum? Ayo, kenapa kok tahu kotor? Jernih kok. Nah, ternyata air yang tidak mengalir itu pasti kotor, walaupun dia jernih. Nah, saya harap hari ini kita mengerti betul filosofi air itu dalam hidup kita. Ternyata saudara, orang yang stres, orang yang jenuh, orang yang loyo, orang yang putus asa, orang yang gak ada gairah hidup, itu artinya air dalam hidupnya tidak mengalir. Jadi dia sendiri akan bosan dengan hidupnya. Dengarkan suami istri, jujur pada diri sendiri. Kalau ada konflik di antara kita berdua suami istri, maaf ya, jangan tersinggung, maaf, pasti ada yang sedang pelit salah satunya. Ngerti nggak kata-kata ini? Kalau ada salah satu di antara kita itu sedang pelit,
itu bisa timbul masalah dalam pernikahan kita. Dalam hati jawabnya jangan kedengaran tetangganya. Kira-kira ya atau tidak. Dan itu aneh, saya selidiki betul di banyak keluarga yang saya kenal. Kalau mereka mulai cerita tentang masalah-masalah begitu antara berdua, saudara, saya punya jurus ini. Saya tanya begini, siapa di antara kalian yang hari-hari terakhir ini sedang betul-betul khawatir masalah duit? Nah, biasanya itu sumber masalah. Oke, simpan dulu, yang belum ngerti simpan dulu, nanti saya akan kembali ke situ. Mari kita buka firman Tuhan ini. Kejadian pasal yang pertama. Pasal kedua maksud saya. Kejadian pasal yang kedua. Yang hebat dari ayat ini adalah sebelum ada manusia. Jadi waktu itu langit bumi baru diisi, belum ada manusia. Oke, ayat 10 dan 11. Kejadian 2 ayat 10 dan 11. Nah, saudara baca banyak tulisan yang bicara tentang air, saudara akan menemukan hal yang luar biasa. Ya, ada suatu sungai. Stop dulu. Nah, saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang punya cara seperti Roh Kudus mengajar saya. Salah satu cara Roh Kudus mengajar saya untuk mengerti firman, saya pakai istilah gini, saya tuh kalau baca sesuatu lalu saya tersandung, saya harus berhenti. Ya, sama seperti kita semua, kalau kita sedang jalan tiba-tiba tersandung, kita pasti ingin berhenti ngelihat nyandung apa aku tadi. Betul? Nah, seperti ini. Contohnya saya baca ini, ada suatu sungai. Coba saudara rasakan kalau kita baca baik-baik, anak-anak ya, kalian ya yang masih remaja, SMP, SMA, kalau kita baca jelas ini sungai. Tapi mengapa pakai kata suatu? Nyandung tidak kalau saya pakai istilah ini? Ngerti maksudnya? Saudara tersandung nggak baca kalimat seperti ini? Ada suatu sungai. Ayo saya tanya ini kepada saudara. Rasa tersandung tidak? Tersandungnya karena apa? Iya, kenapa suatu? Kenapa suatu itu menyandung saudara? Bukan, gini caranya. Apa bedanya? Tolong geser sini sedikit ya. Geser semuanya. Harusnya bukan ada suatu sungai, tapi sebuah sungai atau ada sungai. Nah ini saudara yang betul-betul mengagumkan. Ada suatu sungai. Oke, kita baca terus. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Ya, jadi artinya bukan cuma taman. Semua kehidupan itu perlu air, perlu sungai. Siapa pernah memperhatikan? Ya, siapa pernah memperhatikan? Kalau belum, dalam mulai hari ini saudara belajar memperhatikan. Tidak ada kota di dunia negara mana saja yang tidak dibangun di tepi sungai. Ayo, iya atau tidak? Maka itu semua kota di dunia maknanya itu adalah jembatan. Banyak negara di dunia. Jakarta dibangunnya di pinggir Ciliwung. Dulu Ciliwung itu besar. Gara-gara orang Jakarta rakus-rakus, Ciliwung jadi got sekarang ini. Ya, jadi semua kota di dunia itu dibangunnya di pinggir sungai. Alasannya ada 3. Yang pertama jelas itu untuk kehidupan dari masyarakat karena perlu air. 2 untuk transportasi. 3 itu untuk keindahan dan kesegaran. Maka itu semua manusia di dunia itu luar biasa kalau tahu ada sungai. Dan ini yang Papa buat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Cabang yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Wah, saudara, kalau kita mempelajari ini itu betul-betul mengagumkan Papa kita. Kenapa dia nggak nyebut yang lain? Kenapa dia nyebut emas? Enggak, belum ada manusia. Hari ini siapa yang masih khawatir? Kalau saudara mengaku Kristen masih khawatir untuk hidup, saudara menghina papamu di surga. Apalagi kalau saudara punya bisnis masih jalan.
Apalagi kalau rumah saudara besar, apalagi kalau saudara tahu bahwa masih bisa untuk cari duit, terus masih khawatir, apalagi sudah punya banyak asuransi, masih khawatir. Boleh saya ngomong seperti ini? Terus maunya apa hidup ini? Betul tidak, saudara? Jadi kalau masih ada yang khawatir di antara kita, di mana saudara punya fasilitas-fasilitas seperti itu tadi, terus maunya apa? Belajar dari ayat ini. Belum ada manusia, belum ada. Tapi Papa sudah tahu. Ternyata air dan emas, baik secara fakta, hurufiah maupun secara rohani, ternyata air dan emas itu adalah kebutuhan pokok manusia. Kalau sekarang kita bicara emas, masih bicara duit bukan? Bicara harta benda. Nah, saudara baca ayat ini. Papa itu menyediakan sungai dulu, lalu ada emasnya. Saya nggak baca yang lain, nanti saudara baca diri selanjutnya. Dan inilah cara Papa memberkati kita, menyediakan kita. Tapi nggak cuma itu, saudara. Papa ingin supaya kita itu pada akhirnya menjadi seperti sungai itu sendiri. Kok nggak amin? Saya ulangi lagi, pada akhirnya Papa itu rindu supaya kita menjadi sungai itu sendiri. Saya akan hubungkan dengan pengertian sungai ini. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara. Sekarang saya sudah mulai kendor. Tapi sampai tahun 2010 yang lalu, coba saudara perhatikan. Hampir di mana-mana kita mendengar kebaktian ini, kebaktian itu. Bicara soal kingdom. Kerajaan. Betul nggak? Sampai ada orang yang pernah cerita saya, apa nggak ada yang lain topik Alkitab itu? Oh, kingdom terus yang dibicarakan. Saudara, saya diajar Roh Kudus tentang kerajaan itu tahun 72 yang lalu. Maka itu saya betul-betul kagum kepada prinsip kerajaan itu. Nah, saya bicara kepada banyak orang yang bicara tentang kingdom. Dengarkan, satu kebincangan. Semua gereja yang bicara tentang kingdom, dengar ini kebincangannya. Dan saya minta saudara jawab kalau ini yang pernah saudara tahu. Satu-satunya kebincangan, ketidakseimbangan gereja manapun, pendeta manapun, ketika bicara tentang kingdom, tidak pernah dibicarakan yang diperintah itu siapa. Betul tidak? Kita hanya di apa istilahnya? Di blow up. Kita hanya diangkat-angkat. Wah, kita punya otoritas kerajaan. Wah, kita ini jadi raja. Wah, kita ini begini, kita itu begitu. Tidak salah. Memang begitu Alkitab mengajar. Cuma yang gak pernah diajar oleh mereka itu setelah kita jadi raja, rakyatnya itu siapa? Betul tidak? Ngomong raja, tapi nggak pernah diajarin dipimpin itu siapa? Kalau saya pakai bahasa Alkitab, kalau kita bicara kingdom, kita harus bicara tentang siapa yang harus kita beri makan, siapa yang kita urus. Lalu kalau cuma otoritas raja, duduk di takhta pakai mahkota, cuma tengok tola gitu saja istilah Jawa ini. Raja lucu. Siapa yang diurus ini siapa? Cuma duduk termenung, senyum-senyum sendiri, ngeliat kiri, ngeliat kanan. Aduh, nggak bisa bayangkan raja kayak begitu. Harusnya semua kita yang mengerti tentang kata kingdom atau kerajaan, kita harus tahu. Oke, saya lari dulu ya melihat ini. Kita buka kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10. Ayo anak-anak, kalian juga lihat Alkitab ini ya. Pengkhotbah pasal yang ke-10. Saya akan baca mulai ayat yang ke-16. Di antara kita ada salah seorang anak kami, namanya Hari Ninobais. Dia sedang ngambil S3. Nah, S3 doktor yang dia ambil. Karena kalau doktor itu bedanya dengan yang masih kuliah semester 1, 2, itu masih sering masuk kelas belajar. Kalau dokter tidak, harus buat penelitian, cari suatu proyek. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan kalau anak kami ini tesis doktornya nanti itu bicara tentang kepemimpinan, leadership yang Tuhan berikan kepada saya selama sekian tahun ini.
Dan itu sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya nggak pernah menyuruh dia. Saya pun kaget ketika saya tanya, apa tesismu untuk doktoralmu nanti ini? Dan dia ambil soal kepemimpinan. Nah saudara, maka itu dia pun ada di sini hari ini. Roh Kudus ingin kita semuanya mengerti kebenaran ini. Bagaimana kita memimpin. Ayat 16, Pengkhotbah 10. Wahai. Nah kata wahai atau why, itu terjemah lama itu why. Bahasa Inggrisnya wow. Ya. Wahai engkau tanah, artinya celakalah engkau sebuah negeri kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Ya. Pertama saya belajar ayat ini, ya. Pertama saya belajar itu saya ngomong gini, ini dengarkan ya. Nah ini lagi saya cara belajar. Saya tersandung dengan kata-kata ini. Saya tanya gini, Papa, apa salahnya orang pagi-pagi makan? Kenapa disalahkan? Lo betul nggak saudara? Kenapa disalahkan? Kalau makan pagi-pagi. Begini jawaban Papa di surga. Kamu baca Daniel. Aku nggak nyalakan semua orang yang makan pagi-pagi. Tapi yang aku salahkan adalah kalau pemimpin itu makannya pagi-pagi. Saya masih nggak ngerti. Ya apa salahnya? Betul nggak? Apa salahnya kalau para raja, saya berkata raja saya, makannya itu pagi-pagi itu kena apa? Nah karena papa saya itu tahu, saya itu suka ngotot orangnya. Dia bilang, baca selanjutnya. Oh iya, ya sudah. Saya nggak meneruskan. 17 berkata begini. Berbahagialah engkau. Jadi kebalikannya bukan. Kalau yang pertama, why, celakalah engkau negeri. Catatan itu negeri. Berbahagialah engkau negeri, ya. Kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, bukan kanak-kanak. Itu tambahan ayat 16. Dan pemimpin-pemimpinmu bagaimana? Ayo baca bagaimana? Makan pada waktunya dalam keperkasaan, bukan kemabukan. Saya kaget. Simpel sekali. Nah maka itu kalau saudara hanya belajar tentang kingdom, tapi nggak pernah ketemu yang rakyatnya itu siapa, maka ayat ini akan saudara ngerti. Jadi yang Papa maksud adalah siapa orang-orang di bawah kita yang kita pimpin, kita sebagai raja, mereka sebagai rakyat, maka kita tidak boleh makan dulu sebelum mereka makan. Katakan amin. Maka itu dalam cerita-cerita dongeng, anak-anak kalian sering mendengar dongeng bukan zaman dulu. Kenapa ada raja dihormati rakyat? Kenapa ada raja tidak dihormati rakyat? Ya seperti sekarang. Kenapa pemerintah Singapura begitu disegani? Pemerintah Filipina begitu disegani? Kenapa Indonesia tidak? Nah jawabannya karena ini. Para pemimpin di bangsa kita, dari situ sudah merupakan bukan lagi rahasia, semua sudah tahu. Maka itu saudara, saya mungkin pendeta paling vokal. Sudah bubarkan saja negara ini, nggak bisa diteruskan. Sudah kacau seperti ini. Mau diganti siapapun pemimpinnya, sistemnya sudah rusak di negara ini. Korupsi negara kita sudah ketolongan lagi. Kemarin saya dalam perjalanan dari Jumat sore dari Singapura ke Jakarta, saya baca Straits Times. Saya kaget saudara. Di tulisan Straits Times itu koran-koran nasional Singapura. Dibilang Indonesia ini negara yang sudah pandemic corruption. Bayangkan. Jadi sudah parah betul keadaan negara kita ini. Karena para pemimpinnya sibuk hanya memperkaya diri sendiri. Oke, kita nggak bicara itu. Dan sekarang sudah ngerti? Kalau kita punya otoritas kerajaan, maka kita harus jadi seperti sungai yang mengalir itu. Kok nggak ada yang amin? Saya ulangi, kalau kita sudah punya otoritas kerajaan, maka kita harus menjadi seperti sungai itu untuk memberkati orang-orang itu. Ayo kita pikirkan ini. Sungai itu harus mengalir, tidak boleh tidak. Ya, sungai itu harus mengalir. Siapa bisa nyebut dengan cepat? Kalau sungai nggak mengalir namanya apa? God, susah bener. Betul nggak? Sungai nggak mengalir namanya God. Selokan, oke. Dan itu, kolam ikan pun mengalir. Berarti kamu nggak pernah lihat itu kolam ikan.
Saudara, maka itu dalam hidup kita akan tanya pada diri kita sendiri. Jadi siapa yang kita pimpin dalam hidup ini? Berapa orang yang Tuhan percayakan kepada kita? Begitu tolong saudara sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang ngajar kerajaan. Dan selama ngajar gak pernah ngomong itu, begitu turun ajak ngomong ini. Tambahkan lain kali kalau ngajar, siapa yang kita pimpin? Siapa yang kita urus dalam hidup mereka itu? Siapa? Siapa yang harus aku berkati? Betul tidak, saudara? Dan itulah konsep kerajaan yang Tuhan rindu untuk kita kenal. Maka itu lihat dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Saya harap nggak ada yang nggak hafal doa itu, ya terlalu kalau nggak sampai hafal. Nggak hafal dong? Ya, kamu belajar rutin nanti. Saudara, lihat setelah ada kalimat ini, datanglah kerajaanmu, di Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, dan kerajaanmu jalan kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Terus kalimatnya apa? Enggak, lihat itu. Jadi kalau bicara kerajaan harus bicara tentang makanan. Tapi jangan amin dulu. Bukan rajanya yang makan duluan. Ngerti nggak hubungannya itu? Dan itulah konsep kerajaan yang Tuhan ajar. Maka itu ayo jujur. Saudara yang pernah setahu saya, ya, kamu pasti masih ingat. Di antara semua doa yang saya doa yang satu ini tidak akan pernah lupa saya doakan. Dan itu tiap pagi. Sudah lebih dari 35 tahun ini saya nggak pernah berhenti. Saya bisa lupa yang lain karena sibuk, tapi yang satu ini tidak. Karena prinsip kerajaan yang saya kenal itu. Jadi kalau pagi begitu saya melek, saudara, belum saya buat apa-apa, maka yang saya minta cuma satu. Tuhan, Mas Anjala, siapa Bapak yang saya berkati hari ini? Amin kan itu? Siapa yang saya berkati hari ini? Itu doa yang gak pernah saya tidak akan minta. Anak-anak, kalian belajar ya, mikirkan orang lain dalam hidup kalian. Orang-orang tua ajari anak-anak kita untuk bisa mikirkan. Maka itu saya tanya kepada saudara, jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Kekristenan kita itu tidak dinilai berapa jam kita kebaktian, berapa jam kita berdoa dalam sehari, berapa kali kita ke gereja seminggu. Tidak. Dia nggak cari juga berapa kolekte kita waktu kebaktian. Tidak. Yang dia tanya kepada kita, berapa yang kau beri makan pada hari ini dalam hidup. Karena saya punya filosofi hidup, kalau saya tidak memberi makan orang, berarti saya sedang makan orang. Itu saja. Saya ulangi, kalau saya tidak memberi makan orang, berarti saya sedang makan orang. Maka itu kita harus jujur pada diri kita sendiri. Sudah mulai malam, ya walaupun masih ada terang dikit di luar. Siapa yang kita beri makan hari ini? Ayo kita pikirkan. Dari pagi kami beri makanan, ternyata lebih. Kita sudah hitung, ternyata sisa. Cepat kasih orang itu. Kemarin malam kami dari pelayanan dibawain nasi kotak. Gitu kami turun ke tempat parkir, salah satu anak saya bilang, Pap, ada satpam itu kok saya beri sesuatu. Dia bilang, kasih makanan ini. Jatah saya yang saya kasih, saya nggak terlalu lapar memang. Beri orang itu makan. Kok nggak amin sih, susah beri? Tergabung-gabung. Oh, gabung-gabung. Lagi sekali, kalau kita tidak memberi orang makan, kita berarti sedang makan orang. Ingat itu baik-baik. Cari saudara. Suatu hari ada dua pengusaha yang sedang berurusan dengan salah satu perusahaan yang Tuhan percayakan pada kami, itu cyber di Kuningan. Jadi kami bertiga harus ke kantor Kuningan untuk melihat semuanya itu. Nah itu jam makan siang. Terus saya bilang pada pimpinan di sini mana tempat makan yang baik untuk kita ini. Aduh, kok di sini tuh agak susah. Satu-satunya yang paling rame itu cuma warung sate kambing. Tapi tempatnya kurang bagus, nggak pakai AC, cuma pakai kipas angin saja. Nah, kalau saya sih oke saja. Tapi saya tanya pada yang dua ini, kira-kira kalian bagaimana? Ya sudahlah, nggak apa-apa. Gitu. Akhirnya kami berempat datang. Pesan sate, tiba-tiba ada pengamen masuk, nyanyi dia. Lagu apa saya nggak tahu juga. Terus itu kebiasaan saya.
Kalau saya lagi makan dan ada orang yang bisa saya ajak makan, saya akan ajak mereka makan. Terus saya bilang, saya tanya, dari sini kamu mau kemana? Ya di seputaran sini aja Om. Saya nggak nak tanya, maka itu jangan pernah tanya orang seperti itu sudah makan atau belum. Jawabannya pasti sudah. Betul nggak? Karena sungkan. Saya nggak tanya. Saya tanya gini, kamu mau makan tidak? Makan aja. Kamu pesan, nanti saya bayar. Karena dia sudah selesai nyanyi. Duduk dia. Nah, ini dua pengusaha mulai bingung melihat saya. Makanan kami belum keluar. Datang penyanyi Jawa, sinden itu. Pakai sarung konde besar. Terus satu anak muda main sitirnya itu. Sudah. Nyanyi sudah. Oke, selesai. Saya tanya, Bu, saya pakai bahasa Jawa. Mau makan tidak? Senyum dia, malu. Udah, makan dulu aja. Ajak anak itu juga. Saya bilang pada mereka pelayan, layani mereka ya. Mau pesan apa saja. Makanan kami keluar, makanan pernah keluar. Datang meminta-minta yang berikut, bawa anak kecil. Ibu yang gendong anak kecil, pakai jilbab dia saudara. Terus saya tanya lagi, mau makan tidak? Langsung jawabannya, boleh nggak dibungkus? Bilang boleh lah, karena kalau dibungkus saya tanya lanjut. Ada berapa anak di rumah? 3. Jadi 4 dengan yang ini? Iya. Jadi mau pesan berapa bungkus? Dia senyum lagi. Nah walaupun saya tahu anak kecil nggak mungkin 1 porsi, tapi saya minta kepada pelayan, layani mereka bungkusan 5 porsi untuk mereka. Saudara, kami sedang makan ini. Puji Tuhan nggak ada pengamen lagi. Kenapa saya ngomong itu? Aku sudah tegang betul melihatnya. Oke, nggak ada pengamen sampai kami selesai. Nah, saudara, terus dua pengusaha ini karena mereka baru sekali itu ketemu saya. Mereka salah satunya tanya gini, Koden tuh mulai kapan hal gini? Sudah dari dulu, saya 30 tahunan lebih. Pokoknya kalau saya bisa makan dan saya tahu ada orang di sekitar saya yang pasti nggak bisa makan seperti yang saya makan, saya ajak mereka untuk makan. Saudara, Pak Peter Condro masih hidup, saudara bisa tanya. Itu betul-betul heran. Suatu kali, saudara, ada pengusaha memaksa kami 2 pergi ke Israel. Waktu itu ke Israel itu paling itu $1.500-an ya zaman itu. Atau pengusaha ini memaksa kami untuk pergi, ini kelas VIP ya, hampir 2.600 satu orang itu. Saya bilang pada pengusaha itu, saya ini sudah 4 kali ke Israel, ngapain ke Israel lagi? Saya bilang lipat saja, $2.600 kali 2 orang itu bisa memberi makan anak kami berapa di Papua. Dia bilang yang itu ada lagi. Ya udah kalau terjadi double kan boleh, saya bilang. Ya toh. Nah, saudara, saya belajar dari Lukas 11. Beranilah minta kepada Tuhan untuk orang lain. Nah, nggak bisa. Pokoknya kami mau Koden dengan itu istirahat. Duh, kamu itu tiap hari, saya bilang begitu. Sampai saya bilang, masa saya kelihatan stres? Sampai saya yakinkan dia, enggak lah saudara. Saudara nggak bisa dipaksa. Karena dia langsung bayar ke travelnya. Nah, Pak Peter Contoh memberitahu saya, Koden sudah lunas dibayar. Ya ampun, itu orang ngapain uang segitu banyak? Itu semua bintang 5 semua hotel-hotelnya, kelas VIP betul. Bayangkan dari 1.500-an ini 2.600. Ya udah, kan nggak bisa apa-apa. Saudara, itu cara saya hidup dari dulu. Saya bilang, Papa, saya nggak mau menikmati untuk diri saya sendiri. Tunjukkan kepada saya siapa yang harus saya berkati untuk pergi. Begitu jangan coba-coba desak saya untuk minta. Kalau Tuhan nggak nyuruh saya nggak akan kasih. Tiba-tiba muncul nama seseorang yang hamba Tuhan. Saya tuh nggak pernah ketemu dia, nggak pernah ketemu. Saya sampai tanya 2 kali, bukan apa-apa untuk memastikan betul tidak orang itu. Saudara, akhirnya saya telepon. Dia kaget karena kita nggak pernah ketemu, tapi kami pernah saling ngomong tentang satu pelayanan. Akhirnya saya bilang, maaf cuma tanya, apa pernah nggak punya keinginan untuk ke Israel? Dari dulu dia ngomongnya enteng. Nah, kira-kira kalau bulan sekian ada waktu nggak? Maksudnya kenapa? Ya saya langsung ngomong, ini pas ada
Tuh, pas saya dan istri saya ikut, dia kaget, saudara. Betul, saya diajak saya, betul. Saudara, saya bayar harga itu. Nah, kalau ada orang yang tahu dari travel itu, Pak, kenapa nggak tunggu yang lain kali saja? Kan ada yang murah. Saudara dengar, konsep saya adalah, kalau segitu Tuhan berkati saya harus berkati orang lain juga. Akhirnya dia berangkat bersama rombongan. Waktu itu saudara selesai dari itu, Pak Peter Conjol cerita ke banyak orang tentang konsep saya. Sampai hari ini saya tetap belajar konsep itu. Kalau saya bisa beli baju 2 atau saya dikasih orang celana 2, maka dari perjalanan itu saya sudah mikir, saya harus keluarkan 2 baju dan 2 celana. Dan selalu begitu dalam hidup. Kenapa? Karena saya punya filosofi air. Air itu harus, kalau tidak, God, kita sudah susah bener mikirnya. Oke, harus dialirkan, air harus dialirkan. Tidak bisa tidak. Untuk apa saja dalam hidup. Amin. Maka itu ingat doa Bapak kami. Habis ya. Udah lama atau baru? Udah lama atau baru? Dennis, ayo sini, masuk sini. Ayo, sama Papa. Geser lagi bisa nggak? Ke sini lah, nggak apa-apa. Ada yang nyesel datang ke sini hari ini? Nggak saya tanya kok. Ada yang nyesel datang ke sini hari ini? Nyasar. Oh nyasar, bukan nyesel. Masa kalian nyasar berkali-kali ke sini kamu bisa nyasar? Oke, Pak Proyogi, Dennis, kita baru belajar soal filosofi air. Ya, air itu harus mengalir, nggak boleh diam. Ya, saya lanjutkan. Jadi saudara, pikirkan apa saja itu untuk mengalir. Amin. Alirkan, apa saja itu alirkan. Tidak bisa tidak. Sekarang saya tanya gini kepada saudara. Saya nggak tahu, saya heran pada Roh Kudus. Kenapa dia itu bisa ngajak saya mikir hal-hal yang simpel, yang orang itu nggak mikir. Salah satu contoh begini. Siapa pernah tahu ada sungai yang pelit? Ngerti nggak? Oke. Kalau orang pelit gampang kita tahu. Itu mesti heran, kenapa saya suruh mikir sungai pelit? Beracun, bukan? Ayo, siapa bisa mikir sungai pelit itu ada 2, saudara. Sungai pelit itu ada 2. Kotor, bukan? Banjir. Ya, kenapa bisa banjir? Itu banjir karena akibatnya dari kepelitannya. Tapi yang saya tanya, bentuknya sungai pelit itu seperti apa? Ada 2. Mampet, itu got namanya. Oke, hampir betul. Dengarkan, 2 hal kalau sungai itu pelit. 1, tanggulnya pasti becek, saudara. Kok nggak mikir? Kenapa sungai pelit tanggulnya pasti becek? Ayo jawab. Kenapa sungai pelit kok tanggulnya pasti becek? Kenapa? Tanggul. Oh, tanggul itu apa ya? 2 batas di kiri kanan sungai itu, sehingga airnya tidak meluap. Kenapa? Bukan ombak, sungai kok. Oke, dengarkan. Kenapa? Dia merembet ke samping. Ya, kenapa dia merembet ke samping? Iya, kenapa airnya kebanyakan? Nah ini, serius. Karena merasa tidak mengalir. Enggak, oke. Semuanya betul, cuma saudara belum kena kepada hakikatnya. Dangkal bukan. Sungai pelit itu karena nggak mau membagi. Dia mau serap semua untuk dirinya sendiri. Maka itu tanggulnya becek. Loh, betul tidak? Loh, jawab iya atau tidak, saudara? Loh, maka itu, saudara, kalau ada sungai rakus, ya begitu itu jadinya. Kenapa sampai tanggulnya sungai itu becek? Oke, gini aja. Sampai hari ini kita nggak pernah ketemu di dunia, di negara manapun juga ada sungai tanggulnya becek. Padahal tanggul sungai itu nggak ada pembatasnya. Betul tidak? Secara umum ya, bukan dibuat alut oleh manusia, tidak. Jadi sungai-sungai itu tahu diri. Mereka nggak ingin rakus untuk menyerap semua untuk dirinya sendiri. Sungai itu selalu membagi untuk mengalirkan itu. Karena sungai nggak hidup. Ya, karena dia bergerak, dia hidup. Dan dia memberi hidup. Itu luar biasa. Jason mikirnya, sungai kan nggak hidup, tapi dia hidup. Karena dia memberi kehidupan. Jadi kesimpulannya, saudara,
orang pelit itu ternyata orang rakus. Ngeri bukan? Lagi sekali, orang pelit itu ternyata orang rakus. Dan kelihatan, kalau untuk orang lain dia susah, tapi untuk dirinya, wah bisa hambur-hambur luar biasa. Ingat itu. Filosofi ini harus kita kenal dan kita miliki dalam hidup kita. Yang kedua, sungai pelit itu tidak dikatakan banjir. Sungai pelit sama seperti orang pelit, dia sedikit untuk membagi, betul? Nah, kalau sungai itu pelit, berarti dia mempersempit muaranya. Dan itu jadi banjir. Kalau makin pelit dia sumbat muaranya, jadi nggak mengalir. Tapi itu jadi penyakit. Kalau sumbernya, nah ini bahayanya. Kalau sampai ada sungai mempersempit muaranya, apalagi menutupnya. Mata air sungai itu, kalau ditutup muaranya, mata airnya tetap mengalir atau tidak? Siapa mata air kita? Yesus Tuhan. Jadi jangan pernah takut untuk kekurangan. Jadilah sungai yang benar dalam hidup ini. Dan jangan pernah mempersempit muara hidup kita. Sebab sumbernya nggak pernah berhenti untuk mengalir. Karena mata air adalah Yesus itu sendiri. Maka itu terus kita pikirkan. Bagaimana sungai ini bisa mengalir. Ingat istilah nggak ada tanggul sungai becek itu tidak ada. Nah, apa kesimpulannya? Apa artinya? Bukan kesimpulan. Kalau itu apa artinya? Kenapa nggak ada tanggul sungai becek? Jawabannya cuma satu. Sebab setiap sungai itu bisa berkata, aku cukup. Betul? Bayangkan kalau sungai nggak pernah berkata, aku cukup. Aku kurang. Nah, beceklah tanggulnya. Karena mereka akan serap semua air itu. Jadi saudara, dalam hidup kita ini penting sekali kita menggunakan filosofi sungai itu. Supaya semua orang yang ada di sekitar kita betul-betul mereka hidup dalam berkat Tuhan. Karena Tuhan nggak bisa menyalurkan itu kepada mereka kalau nggak lewat kita. Salah satu wakil saya di Papua, karena masing-masing daerah punya pemimpin sendiri. Salah satu namanya Pak Edo, dia pernah mengajar tentang doa Bapak kami, itu saya kagum sekali. Dia berkata begini, doa Bapak kami itu kan hanya untuk kita anak-anaknya, maka itu kita bisa mengerti dia Bapak. Pernahkah kita sadar bagi mereka nggak punya Bapak seperti Bapak kita? Terus bagaimana hidup mereka? Maka itu kita harus menyalurkan apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Saudara, kita harus pikirkan itu baik-baik. Amin. Supaya tetap kita terjadi berkat. Mari kita lihat ayat yang berikutnya lagi. Supaya sungguh semua orang di dunia ini mereka bisa menemukan kebenaran yang luar biasa. Yesaya pasal yang ke-61. Yesaya pasal yang ke-61. Mulai ayat yang pertama. Roh Yahweh Tuhan ada padaku. Saya stop dulu. Saudara percaya semua kita sudah penuh Roh Kudus? Di zaman Roh Kudus ada Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Nah, sekarang kita lihat, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, itu terjadi apa? Lagi sekali yang sudah bicara kingdom, bicara kerajaan, pasti bicara tentang urapan, tentang kuasa. Dan gereja tidak ragu-ragu lagi, hanya Roh Kudus yang memberikan otoritas dan kuasa itu. Amin. Tidak ada yang lain, hanya Roh Kudus. Nah, setelah kita terima Roh Kudus dan Roh Kudus ada dalam hidup kita, jangan kita hanya bangga buat diri kita sendiri. Kita merasa hebat, kita sudah bisa berbahasa roh, kita lihat penglihatan, kita bisa bernubuat, dan karunia-karunia roh yang lain bekerja dalam diri kita. Perhatikan pasal ini. Apa yang terjadi dalam hidup kita kalau Roh Kudus sudah ada pada kita? Oleh karena Yahweh telah mengurapi aku. Lagi sekali, urapannya untuk apa? Kemarin pagi saya ada di sebuah gereja, karena itu doa pengerja tiap Sabtu pagi. Nah, akhirnya kami diskusi tentang pengurapan ini. Akhirnya mereka sadar kalau gitu pengurapan itu nggak perlu berulang-ulang. Enggak. Sebetulnya salah kalau ada gereja suka ngundang ke depan sampai mau diurapi, tidak.
Saya nggak ada waktu untuk menerangkan, tapi saudara catat. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 27. Itulah ayat yang jelas. Sekali 1 Yohanes 2, 27. Itulah ayat yang jelas mengatakan bahwa pengurapan itu sekali. Begitu kita diurapi, dikatakan dalam 1 Yohanes 2, 27, maka pengurapan itu tetap tinggal seterusnya dalam hidup kita. Nah, kesalahannya karena cuma pemikiran manusia saja, kan bisa habis pengurapan, kan bisa berkurang karena dipakai. Ya, kalau itu minyak wangimu, parfummu pakai ya kurang. Tapi ini Roh Kudus nggak akan berkurang. Saudara baca tadi ya 1 Yohanes 2:27. Sebagaimana pengurapannya tetap ada di dalam kamu, jadi nggak perlu bolak-balik. Jadi setelah Roh Kudus Tuhan turun atas kita, maka yang pertama dia mengurapi kita. Saya harus pakai kata yang tepat. Kalau saudara baca Perjanjian Lama, kata mengurapi itu sebenarnya melantik. Betul tidak? Ketika Daud diurapi jadi raja, itu artinya dilantik jadi raja. Jadi kalau kita semua dipenuhi Roh Kudus, itu berarti kita sudah dilantik jadi raja. Ingat, kalau kita pemimpin, kita raja, terus punya anak buah, terus punya rakyat yang kita harus tolong hidup mereka. Orang-orang itu, saudara perhatikan ini. Kemarin dengan Pak Timothy, dengan beberapa anak-anak kami yang lain, kami disusun masalah perusahaan. Maaf ya saudara, saya cuma cerita ini kepada saudara, walaupun belum banyak. Tapi ada 1, 2, 3, kira-kira saya nggak ngitung juga. Tuhan mempercayakan dalam pelayanan saya bisa mendirikan beberapa perusahaan. Nah, saya berkata, sejak awal, begitu perusahaan itu ada, saya bilang kepada semua orang di situ, ingat ya, kita ini karyawan. Tuhan itu pemilik perusahaan ini. Jadi semua perusahaan yang saya dirikan, saya hanya terima gaji. Keuntungan terbesar masuk untuk pelayanan. Dan untungnya kalau perusahaan itu milik Tuhan, kita karyawannya. Perusahaan itu yang stres pasti bosnya, bukan karyawannya. Ingat itu baik-baik. Nah, betul tidak, saudara? Maka itu yang suka stres berarti saudara masih jadi bos. Saudara mengkudeta Tuhan Yesus di situ. Dan yang luar biasa, maka itu orang-orang yang bekerja di perusahaan ini, mereka heran. Mereka tahu gaji saya berapa. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah ambil 1 rupiah pun gaji itu. Saya kembalikan semua untuk pelayanan. Padahal kalau istilah itu kan uang saya dalam tanda kutip artinya. Saya meyakinkan mereka. Sebentar lagi kami akan dirikan perusahaan baru. Perusahaannya apa namanya lupa. Ada art. Lalu salah satu produknya itu namanya Kampung Indonesia. Jadi nanti di perusahaan ini kami akan mengangkat semua tentang Indonesia. Siapa pahlawan-pahlawan di masing-masing provinsi, diangkat di situ. Lalu budayanya, tariannya, alat musiknya, pakaian adatnya. Ya. Lalu yang ketiga, kami akan kuliner masing-masing daerah akan diangkat. Yang keempat, tempat wisata. Ya, tempat wisatanya. Supaya tahu, maka itu pakai nama Kampung Indonesia. Saya beritahu mereka semuanya. Walaupun nanti kalian masing-masing taruh uang di sini, saya akan taruh uang duluan nanti. Saya bilang, ingat semua kita karyawan. Pemilik tetap Tuhan Yesus. Perusahaan baru didirikan oleh Pak Vendri bersama Pak Timothy. Saya baru dengar kemarin, setiap karyawan yang masuk, selalu diingatkan, komisaris utamanya adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau kamu ada apa-apa berurusan dengan kami pemilik, pada komisaris utamanya. Saudara nggak perlu stres kalau begitu. Maka itu ada pengusaha stres berarti itu pemilik. Ya, karyawan manajer cuma laporan saja. Asal pembukuannya baik, nanti bos yang neliti. Nah, maka itu kalau kekurangan modal nggak usah panik. Yang panik bosnya. Amin. Dan itu luar biasa. Saudara, inilah konsep yang ada dalam kehidupan kita. Siapa yang kita pimpin dalam hidup? Siapa yang kita berkati dalam hidup? Kita harus begitu. Oke? Jadi pengurapan yang pertama itu. Terus, pengurapan itu untuk apa? Aduh, saya marah,
saudara. Kalau banyak orang karismatik senang diurap terus krok-krok, kerja gitu. Aduh, itu ngapain kamu itu? Maaf saya ngomongin. Baca baik-baik ayat ini, saudara. Begitu kita terima urapan, ayo lihat. Telah mengurapi aku. Iya, begitu kita terima urapan, kita suruh apain? Mengutus aku untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, terus merawat orang-orang yang remuk hati, terus untuk memberitakan pembebasan kepada siapa? Orang-orang tawanan, terus dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Artinya, ini terjemahnya orang tepat. Dan kepada orang-orang yang terkurung kita beritakan kelepasan dari penjara. Ini yang kita harus hadapi. Kira-kira ini baru ayat 1. Ada nggak sekitar kita orang-orang seperti ini? Banyak, bukan cuma ada banyak. Maka itu apa yang kita bisa buat dalam hidup ini, untuk kita jadi berkat pada orang-orang itu. Maka itu konsep kita tentang roh Tuhan itu. Bagaimana kita bisa bekerja. Bagian terakhir, kita buka kitab Nehemia. Pasal yang pertama. Kitab Nehemia pasal yang pertama. Sebelum Mazmur ada kitab Ayub. Sebelum Ayub ada kitab. Sudah ketemu Nehemia? Sudah, saya akan baca. Ayat 1 mulai, pasal 1 ayat 1. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Buri Susan, di kerajaan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, begini-begini, saya nggak usah baca dulu. Saya mau ajak saudara berpikir seperti ini. Kita ini kalau ketemu orang, lalu kita tanya kabar tentang orang lain, itu biasa atau tidak biasa? Biasa, bukan? Yang kedua, kalau kita mendengar kabar tentang orang lain juga, walaupun kita nggak tanya, itu biasa atau luar biasa? Ayo, biasa atau luar biasa? Biasa juga orang nyampaikan kabar. Nah, yang penting bukan biasa atau luar biasanya. Yang penting itu apa reaksi kita. Ngerti nggak maksudnya, saudara? Apa reaksi kita? Orang yang sedang sibuk dengan dirinya sendiri, diberitahu ada bom di situ, dia nggak akan dengar, saudara. Betul tidak? Padahal dia dengar atau tidak ini orang ngomong? Dia dengar tidak? Dengar. Tapi kenapa nggak dengar? Nggak peduli, sebab sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, saya nggak punya waktu. Nanti saudara pulang baca selanjutnya, dahsyat sekali. Nehemia ini sangat rendah kelas pegawai negerinya. Dia itu cuma juru minuman raja. Jadi kalau raja nggak haus, dia nggak kerja. Kira-kira gajinya berapa itu? Mau cuma nunggu raja haus. Tapi ketika mendengar berita tentang suara-suaranya dan Yerusalem, luar biasa. Dia bereaksi dengan cepat. Padahal dia nggak punya apa-apa. Dia begitu dengar berita itu, reaksinya cepat sekali. Maafkan saya kalau saya memberikan kalimat yang kurang baik. Saudara, ini yang menyebabkan banyak orang belum bisa kenal Yesus. Karena kita sudah kenal dia. Begitu mendengar kabar tentang mereka, reaksi kita sering lambat. Alasannya yang paling klasik adalah saya nggak kenal orang itu. Betul tidak? Alasan klasik kedua adalah saya nggak punya waktu. Alasan klasik ketiga adalah saya sudah capek dibohongin orang, nolong orang, ditipu terus. Dan banyak alasan klasik yang lain lagi. Ingat, sungai hidup kita harus kita alirkan. Katakan amin. Harus kita alirkan air ini. Karena sumbernya akan terus memberi. Saya tanya kepada saudara, walaupun tidak semua kita pernah tahu langsung di mata air sebuah sungai. Karena saya sering masuk daerah-daerah pedalaman, di pulau-pulau yang lain di luar Jawa, saya sering melihat mata air sungai. Saya tanya kepada saudara, walaupun saudara belum semuanya tahu mata air sebuah sungai. Menurut saudara, kalau ada sungai, pasti ada mata airnya, bukan? Kalau enggak, dari mana itu airnya? Nah, pertanyaan saya kepada saudara,
Menurut saudara, semua mata air sungai itu keluarnya rutin atau 2 menit sekali cerut gitu. 2 menit cerut lagi begitu. Kira-kira bagaimana keluarnya? Nggak berhenti saudara. Nah, percaya nggak? Mata air hidup kita adalah Yesus, nggak pernah berhenti. Dia terus mengalirkan. Nah, kalau itu nggak pernah berhenti, maka kita harus mikir. Berarti cara kita menyalurkan boleh berhenti tidak? Tidak boleh. Harus jalan terus seirama dengan air yang keluar dari mata airnya itu. Bagian terakhir, bagi saudara yang belum pernah dengar ini, dan hari ini saudara dengar. Yang sudah pernah dengar, saudara makin dikuatkan lagi. Ternyata setelah saya tahun 75, pertama kali bulan November saya masuk ke Sungai Mahakam. Lewat Sungai Mahakam, maka saya pernah tenggelam juga untuk cepat ditarik. Saya tuh nggak bisa berenang, saudara. Wah, betul-betul saya pernah hampir mati di Sungai Mahakam. Oke, saudara, 6 bulan kami berlima ada di sana. Masuk ke anak-anak Sungai Mahakam. Nah, sejak itu saya betul-betul hidup dalam konsep sungai. Kalau dihitung sampai sekarang sudah berapa tahun itu? 75 kan, 2011. 36 tahun. Bagi saudara yang tanya-tanya tentang pola hidup saya, kenapa saya seperti ini, kenapa saya beda dengan banyak pendeta yang lain, jawabannya hari ini saudara ketemu. Karena saya belajar dari Alkitab tentang konsep sungai. Dengarkan pengusaha-pengusaha, jangan takut miskin kalau kita punya konsep sungai itu. Dan ini yang gak bisa diterima. Sampai suatu hari saudara, kalau saudara pernah urusan dengan PT Cilegon itu Pak Java Krakatau, yang kira-kira tahun 90-an pertengahan. Salah satu akuntan Krakatau itu orang Filipina. Dia 20 tahun lebih di Indonesia. Dia menikah dengan orang Indonesia. Sekarang dia tinggal di Brisbane, di Australia. Kami kenal. Nah, suatu hari dia itu cari saya. Akhirnya istri saya yang nemuin. Akhirnya kami datang untuk janji. Saya tanya, pikir kena apa orangnya? Dia itu akuntan yang terkenal. Perusahaan-perusahaan besar dia yang nangani. Nah, dia itu pernah dengar tentang pelayanan kami ini. Saya pakai konsep ini. Nah, ternyata sebagai akuntan, saya pun dapat berkat waktu ketemu akuntan itu. Kami bertemu berempat, dia dengan istri saya dan dengan istrinya. Kami cerita, dia tanya saya. Banyak konsep ekonomi saya nggak ngerti karena memang saya nggak belajar. Tapi dari situ saya mengetahui. Karena dia bilang, nggak ada lah hitungan di dunia itu nggak balance, tahu-tahu. Bahwa bagaimana juga pengeluaran itu nggak bisa lebih besar daripada pemasukan. Nah, tapi yang saya tahu tentang Pak Daniel ini kok unik berkataan. Kenapa? Dia bilang karena dia tahu yang kami kerjakan itu betul-betul melanggar, bahkan melawan habis hukum ekonomi dunia. Yaitu pengeluaran saya jauh lebih besar daripada pemasukannya. Tapi nggak pernah bangkrut. Bayangkan itu kan aneh, bukan? Aneh sekali. Nah, karena saya tidak mengerti hukum yang dia maksudkan, saya berkata gini, saudara, saya bilang dia Pak Bong, Bapak saya tanya ada. Jangan saya ditanya yang begini itu nggak ngerti. Jadi selama ini padahal nggak pernah punya balance gini, nggak punya. Loh, jadi nggak pernah punya budget, ngitung, nggak punya. Dia bingung lagi. Terus istri saya ngomong, Pak Bong, bagaimana bisa punya budget yang dihitung nggak ada? Orang itu punya budget kalau yang dihitung itu ada. Nah, karena istri saya pernah kerja di bank lama, dia banyak ngerti istilah itu. Saya nggak ngerti. Jadi kalau padahal buat budget bagaimana? Ditanya lagi kepada saya. Ya, apa yang muncul baru saya hitung. Lalu uangnya bagaimana? Itu urusan nanti, saya bilang. Wah, pusing saya. Dia bilang begitu. Jadi dia tanya saya. Nah, terjawabnya nggak prinsip sungai itu. Saya nggak tahu Pak Bong sebagai orang Filipina pernah nggak melihat sungai? Ya pernah, tapi saya nggak mater. Oke, sekarang kita belajar begini. Menurut Pak Bong, saya tanya juga untuk saudara yang belum pernah dengar ya, yang saya ngajar ini. Debit air yang keluar dari mata air sungai itu dengan debit air yang keluar di muaranya, mana lebih besar? Ayo, mana lebih besar? Ya, siapa pernah ke Gunung Salak ngelihat mata air Ciliwung? Kecil, saudara. Kita nggak pernah menemukan air yang membual. Enggak.
Mata air Ciliwung di Gunung Saleh itu kecil. Tapi aneh, yang keluar di muara mana ya? Ciliwung itu muara mana? Airnya bisa begitu banyak. Nah, bayangkan nggak ada sungai bangkrut sampai hari ini. Padahal pemasukannya jauh lebih kecil daripada pengeluarannya. Nah, saya ingin semua pengusaha yang sering pusing dengan balance bertobatlah dan belajarlah pakai cara sungai ini. Dan itu saja. Nggak perlu pusing, saudara. Apa yang Tuhan temukan untuk menolong? Ini sungguh-sungguh luar biasa. Dari mana sungai itu bisa bertambah debitnya? Padahal muaranya kecil. Sering tahu atau tidak? Kalau tidak, saya pulang aja sudah. Ingin tahu? Ada 3. 1, tulis. Ada hujan yang turun. Amin kan dulu, nanti saya terangkan. Nah, hujan itu sungai yang minta atau Tuhan yang buat? Tuhan yang buat. Sungai nggak pernah minta hujan. Saudara, lalu saya tanya pada Bapa di surga, kalau gitu apa artinya hujan yang turun buat sungai hidup saya ini harus mengalir terus? Dalam istilah bisnis, saudara pernah dengar kata bonus? Nah, jadi sungai itu debitnya bertambah sampai pengeluarannya bisa bertambah karena bonusnya banyak. Sejak saya ngerti itu, saudara, setiap kali saya terima bonus dalam hidup saya tidak boleh ambil 1 rupiah pun. Itu harus mengalir semua. Karena bonus itu bukan jerih payah saya. Bonus itu bukan usaha saya. Itu Tuhan yang memberi. Yang sudah kebanyakan terima bonus nggak enak dengar firman seperti ini. Karena banyak pengusaha justru menikmati bonus. Saudara, sampai hari ini semua perusahaan besar di dunia untuk mengikat kontraktornya, mengikat distributornya, itu pasti pakai bonus. Itu pasti. Dan itu hukum bisnis. Dan itu tidak salah. Mungkin saya mundur ke suara nggak bingung. Jadi gini, mata air saya itu jelas saya tahu. Maaf ya, jangan saudara mikir yang negatif kalau saya berkata ini. Mata air saya, mata air sungai hidup saya itu ya pelayanan saya. Kalau saya khotbah, ngerti istilah itu ya, karena saya hamba Tuhan. Nah, saudara bisa bayangkan pengeluaran saya, wow, lebih gede. Nah, kalau saya cuma ngarapan mata air saya itu harusnya khotbah sehari itu bisa 400 kali. Mati saya. Betul tidak? Mati saya ini. Kalau cuma ngarapin itu saya. Nah, bayangkan. Saudara yang sudah bekerja karyawan, ya saudara, walaupun kerja freelance sekalipun, coba hitung mata air saudara. Ya, pengusaha-pengusaha pasti saudara hitung berapa mata air saudara yang bisa didapat setiap bulan ini. Ngerti bukan? Pasti ada hitungannya toh. Nah, karyawan juga begitu. Bonus ada. Nomor 2, debit air sungai itu bertambah. Ternyata makin panjang sebuah sungai, seperti saya hidup. Makin panjang hidup saya, makin lama saya berjalan dengan Tuhan, berarti makin jauh saya berjalan. Ternyata makin panjang sungai itu, makin banyak sungai-sungai kecil ikut ngumpang muara. Sebab sungai-sungai kecil muaranya nggak sampai ke laut, kejauhan dia. Maka mereka nunut, mereka ikut di sungai besar. Maka itu waktu saya di Kalimantan, sungai Mahakam itu gede sekali. Saya tiba itu subuh, kira-kira jam 3 pagi. Penumpang nggak boleh turun dari kapal karena masih gelap, saudara. Pelabuhan belum dibuka, itu tahun 75. Ya udah, kami tunggu. Tapi saya nggak bisa tidur lagi. Sudah 2 malam, 3 hari dari Surabaya naik kapal itu. Akhirnya saya cuma tunggu aja di kapal putar-putar itu. Terus pagi-pagi saya ngeliat, loh, saya nggak pernah ke Mahakam, itu pertama kali. Saya pikir itu pelabuhan laut karena kapal besar yang masuk. Saya ngelihat ke sana, kok ada tepinya? Kok pelabuhan ada tepinya 2? Ini kapal sudah bersandar juga. Lu kenapa ada tepinya di sana? Saya tuh bingung. Nah, satu anak buah kapal itu nggak saya tolak-tolak bingung. Bilang, Bapak cari apa? Enggak, saya ini bingung. Ini laut atau sungai? Saya nggak tahu berapa di mana. Ini sungai Mahakam, Pak. Saudara, saya kaget. Itu kalau dihitung lebarnya sungai itu kira-kira 600 sampai 700 meter. Karena seberangnya sana jauh. Dan ini kapal besar.
Nah, untuk putarnya bagaimana? Woi, jadi makamnya sungai seperti ini karena di Jawa mana ada sungai sebesar itu. Jadi kan itu pertama kali saya ke Kalimantan. Jadi saya nggak pernah tahu. Akhirnya saya harus masuk ke pedalaman sampai ke ujung. Wah, saya melewati jeram itu ya, yang berbahaya. Di situ saya pertama kali bukan naik perahu, tapi perahunya diangkat orang, harus jalan kaki. Karena makin ujung ke dekat hulu, makin sedikit airnya itu. Dan batu-batu luar biasa. Lalu itu saya bisa tahu, oh, begini mata air itu. Kecil ternyata. Tapi makin panjang sungai itu, banyak sungai-sungai kecil bermuara. Saya lupa sekarang. Dulu saya bisa ngapal sampai 36 sungai, anak sungai Makam yang kecil-kecil itu. Karena lama saya di sana, kami 6 bulan. Jadi bolak-balik keluar masuk sungai-sungai besar, sungai Makam besar, sungai kecil. Nah, jadi debit airnya pertama enggak karena muaranya, karena banyak sungai kecil numpang. Nah, saya tanya kepada Tuhan, itu apa? Nah, di situ saudara, saya tuh mulai belajar untuk mengenal bisnis dalam pekerjaan Tuhan. Maka itu saya bisa sampai hari ini seperti ini. Karena makin lama saya melayani Tuhan, makin banyak saya kenal pengusaha-pengusaha. Nah, mereka itu, ya, ini hukum alam yang luar biasa. Ikut bermuara ke sungai saya. Sebab muara mereka nggak bisa jauh sampai ke laut seperti yang saya buat. Berarti tadi waktu kami Handoko, maaf ya nggak ngajak minum tadi. Jadi kami berlima ngajak minum, Handoko ngotot ikut, nggak usah, saya bilang begitu. Nah, terus salah satu anak kami ini diskusi. Lalu saya ceritakan. Jadi sampai hari ini ada berapa pengusaha, khususnya mereka-mereka dulu masih SMP, SMA, tahun 70-an, 80-an saya bimbing. Sekarang mereka jadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Ada satu di Hong Kong, pengusaha properti yang cukup hebat. Nah, mereka itu memberi saya saham kosong. Paling rendah itu 5%, paling tinggi itu 25%. Dan mereka tahu, saya pun tidak ambil dari air sungai-sungai kecil itu. Itu semuanya saya salurkan. Dan itu sungguh luar biasa. Yang terakhir, nomor 3. Makin panjang sungai itu, berarti makin banyak makin banyak mata air tambahan. Besar kecilnya kita tidak tahu. Betul tidak? Makin panjang sungai itu. Saudara, itu sungguh luar biasa. Nah, itu apa? Mata air tambahan itu. Maaf, saya cuma cerita kepada saudara, bulan Mei yang lalu kami suami istri kan ke Eropa. Nah, ada berapa anak Tuhan di Belanda itu titip batik kepada saya dengan motif tertentu. Itu contoh yang terakhir saya buat. Nah, banyak lagi cara-cara yang lain seperti itu. Jadi kalau mereka titip, saudara, harganya itu saya nggak cabut. Mereka mau bayar penuh harga itu atau tidak, itu urusan mereka. Tapi yang sering kali mereka pasti bayar lebih. Saya bawa kok. Ngerti maksudnya? Nah, uang itu pun saya alirkan. Saya nggak boleh ambil 1 rupiah. Ngerti cara ini, saudara? Maka itu kalau kita hidup ini jadi sungai itu sungguh-sungguh luar biasa. Artinya apa kita belajar ini hari ini? Tiap kali kita mendengar berita tentang orang-orang yang susah, seperti ini Mia dengar berita itu, jangan masa bodoh, jangan cuek, yang berkata itu bukan urusanku, aku nggak kenal orang itu, dia bukan Kristen, alasan kita banyak. Belajarlah untuk kita buat sesuatu. Alirkan sungai kita untuk orang-orang itu juga. Nggak amin lagi. Susah bener amin. Karena kita ini raja-raja. Betul, kita ini punya otoritas. Ayo kita buat seperti itu. Soalnya suatu hari istri saya pernah ngitung. Ya karena istri saya itu orang bank. Dia teliti, wah, saya kagum dengan cara dia membuat pembukuan itu. Teliti sekali dia. Karena dia orang bank. Suatu hari, saudara, dia itu ngomong kepada saya. Dan kamu tahu nggak? Dari semua persembahan masuk itu mata air saya. Itu saya berapa bulan ini hitung. Ternyata yang kita berdua pakai itu nggak ada 2%-nya, saudara. Terus saya ngomong ya, kita kan nggak rakus, makan nggak banyak. Apalagi sering diajak orang makan juga. Bayangkan, saudara. Sekecil itu mata air kami. Ngerti kata istilah tadi itu? Itu pun nggak sampai 2% yang kami pakai. Yang lain mengalir juga keluar. Jadi nggak sudah dulu lebih dari 36 tahun saya hidup dengan cara seperti ini. Pada itu saya ingin, saudara, belajar melihat firman Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan lakukan firman. Jadi kesimpulannya,
Jangan menghitung terus-menerus yang masuk berapa, tapi belajarlah menghitung yang kita keluarkan berapa. Maka itu Pak Bong ini, akuntan itu, dia bingung. Lalu dia ngomong lagi, jadi Pak dia nggak pernah ngitung yang masuk berapa. Ya bagaimana ngitung, nggak pernah pasti. Betul nggak? Apa yang mau dihitung? Sekarang saudara percaya bahwa hukum ekonomi dunia bisa dibatalkan oleh hukum Alkitab? Bahwa pemasukan bisa lebih kecil daripada pengeluaran dan tidak bangkrut. Amin kah? Jangan diam saja. Amin. Saudara tidak sedang mendengar teori. Beda bukan? Saudara tidak sedang mendengar teori. Jadi begini akhirnya saudara. Makin banyak orang yang kita urus sebagai raja-raja, berarti makin banyak kebutuhan yang kita perlukan. Amin. Dan jangan pernah takut. Mata air yang gak pernah berhenti. Betul nggak? Mata airnya nggak pernah berhenti. Mata airnya tahu kalau makin banyak yang kita urus, berarti harus makin perlu banyak air di sini. Itu hebatnya Tuhan. Begitu mulai hari ini, saudara, jangan suka hitung-hitungan dengan Tuhan. Amin. Jangan suka hitungan dengan Tuhan, karena Dia itu Papa yang luar biasa. Bagian terakhir untuk air, saya bicara airnya. Sungainya sudah selesai. Ini saya belajar dari Pak Pengki Andu. Saya dapat berkat yang luar biasa. Saudara, dunia itu tahu air itu satu-satunya benda buatan Tuhan yang tidak pernah stres. Saudara, siapa yang pernah ngerti dalam psikologi? Stres itu kenapa? Ayo, istilah yang sehari-hari. Stres itu kaku. Betul tidak? Lawan katanya stres itu fleksibel. Air itu satu-satunya benda yang gak pernah stres. Sebab kita ini sering stres karena tempat berubah, cuaca berubah, keadaan berubah. Betul? Begitu kondisi berubah kita stres, kita jadi kaku. Nah air itu tidak. Contoh, air yang dalam baskom pindahkan ke botol, dia nggak stres. Kenapa? Dia ngikuti bentuk botolnya. Pindahkan ke tempat apa saja, air nggak pernah stres sebab dia ngikuti. Kenapa Tuhan Yesus berkata kita harus jadi air? Di samping itu jadi berkat tentunya, karena semua orang butuh air. Tapi supaya kita nggak stres. Maka itu kalau ada orang Kristen stres, Pak Pengki Andu berkata, airnya jadi es, kaku jadinya. Nah, dengarkan, yang suka tersinggung bertobat dari. Siapa pernah bisa